Adalah Kapolres Subang AKBP Sumarni telah mengatakan bahwa sudah ada petunjuk ya di pintu rumah yang tidak dirusak. Yang mana artinya orang bisa masuk dengan mudah dan pelaku dengan korban diduga saling mengenal. Saya juga menemukan ada 3 kejanggalan dari kasus pembunuhan ini. Apakah terkait dengan internal keluarga atau ada hal lainnya? Tidak ada barang yang hilang kecuali ponsel milik Amalia, sang anak korban. Lantas apakah mungkin jika target awalnya hanya ibu dari Amalia? Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Dan saudara, saya mulai untuk menggali fakta-fakta dari tempat kejadian perkara. Saya mencoba untuk berkeliling, saudara. Ini memang dikelilingi oleh kebun, ya, milik keluarga dari Yosef Hidayat. Ini luas sekali, saya tidak bisa melihat ujungnya, saudara. Itu adalah pintu yang digunakan untuk membawa jenazah pasca dieksekusi. Saya mengungkapkan ada 3 kejanggalan dari kasus ini. Dan saudara, berjumpa kembali di podcast Aiman Wicaksono. Seperti biasa tentunya izinkanlah saya untuk kembali berbagi cerita menarik dan berkesan yang belum pernah saya sampaikan sebelumnya selama penggarapan program Aiman Kompas TV. Di episode kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang investigasi pembunuhan ibu dan anak di Subang. Eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Saudara, saya akan mengawali perjumpaan kita kali ini dengan mengulas latar belakang investigasi episode pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kebetulan saya dapat eksklusif di tayangan Aiman dan di podcast ini saya akan lebih mengeksklusifkan apa yang menjadi temuan saya dari kasus ini. Saya mulai untuk menggali fakta-fakta dari tempat kejadian perkara, di mana terjadi pembunuhan yang korbannya adalah seorang ibu yang bernama Tuti Suartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Ia dibunuh, diduga dieksekusi di dalam rumah, lalu kemudian jenazahnya disimpan di sebuah mobil hitam, ya, mobil Alphard, yang diparkir di sebelah mobil biru atau mobil BMW itu. Dan saudara, saya mencoba untuk berkeliling, saudara. Ini memang dikelilingi oleh kebun, ya, milik keluarga dari Yosef Hidayat atau ayah dari Amalia dan suami dari korban Tuti. Ini tanahnya memang sangat luas, bahkan sebagian disewakan untuk tower telepon seluler. Adalah Kapolres Subang AKBP Sumarni telah mengatakan bahwa sudah ada petunjuk ya di pintu rumah yang tidak dirusak. Yang mana artinya orang bisa masuk dengan mudah dan pelaku dengan korban diduga saling mengenal. Lantas bagaimana pandangan saya terhadap motif yang dilakukan oleh pelaku yang sampai saat ini setidaknya belum ada tersangkanya karena polisi belum menemukan titik terang di sana. Saya juga menemukan ada 3 kejanggalan dari kasus pembunuhan ini. Salah satunya yakni tidak ada barang yang hilang kecuali ponsel milik Amalia, sang anak korban. Lantas apakah mungkin jika target awalnya hanya ibu dari Amalia alias Amalia adalah collateral damage atau sasaran, bukan sasaran utama tapi yang sasaran tidak sengaja. Mungkin karena Amalia melihat aksi pembunuhan itu dan terdapat bukti di ponsel Amalia sehingga ia pun menjadi korban tewas bersama ibunya. Entahlah. Tapi semua ini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan saya berkewajiban untuk mengangkat fakta sesuai dengan apa yang saya dapatkan di lapangan tanpa saya lebihkan maupun saya kurangi. Di antaranya adalah saya mewawancarai Pak Yosef namanya. Dia adalah suami sekaligus saksi kunci dari kasus ini karena ialah yang pertama kali mengetahui terkait dengan pembunuhan ini. Pada saat Bapak datang kan istri Bapak dan anak Bapak sudah dibunuh. Apa yang Bapak temukan pada saat pagi-pagi? Jam berapa Bapak sampai di TKP? Jam 7:04. 7:04. Apa yang Bapak temukan di sana? Kita kaget itu rumah semua sudah berantakan di dalam. Oke, Bapak kaget maksudnya? Kaget, langsung saya teriak-teriak memanggil anak dan istri. Bapak ketemu dengan jenazah dari istri dan anak Bapak? Pada waktu itu tidak. Tidak ketemu? Tidak
ketemu sama sekali. Ya gitu. Saya mau tanya Pak, siapa saja yang pegang kunci rumah itu? Yang pegang kunci hanya satu-satunya, mamanya di dalam, simpan di dalam. Bapak Tidak, nggak pegang juga? Enggak Nggak pegang. pegang. Kenapa saya tanyakan ini Pak? Karena informasi ini bermula dari kenapa keluarga dekat yang dicurigai atau kenapa orang dekat yang dicurigai? Karena pada saat kejadian, pada saat eksekusi, satu, tidak ada yang hilang barang-barang. Yang kedua, tidak ada pintu yang rusak. Dirinya mengatakan bahwa ia tidak memegang kunci rumah, yang memegang kunci rumah adalah orang lain. Namun dari wawancara saya dengan Yoris, anak dari Yosef dan juga anak dari korban, Yoris, sang anak ini justru mengatakan bahwa Yosef yang memegang kunci rumah dan Yosef beserta keluarga tahu di mana kunci rumah berada. Yang biasanya dikatakan ya, tidak ada di tayangan, ditaruh di sekitar pot di depan rumah. Jadi Yosef punya 2 istri, terkadang ia di istri pertamanya, yakni korban yang meninggal, lalu kemudian terkadang ia juga di istri keduanya, lalu ia ketika kembali tengah malam misalnya atau pada saat ibu dan anaknya tengah tidur, ia lalu mengambil kunci sesuai perjanjian di pot tersebut. Sementara Yoris sudah berkeluarga dan tinggal di tempat lainnya. Jadi anaknya cuma 2. Yang pertama Yoris, yang kedua adalah yang perempuan tadi yang tewas bersama ibunya. Saya mendatangi guru besar kriminologi Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Profesor Yasmil Anwar. Prof, terima kasih. Meskipun juga ada pertanyaan di sini. Ada yang janggal. Sidik jari di korban atau di rumah ya yang terkait dengan pembunuhan itu tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua, pada saat kejadian kalau kita bicara penyelidikan, digunakan sinyal telepon seluler orang-orang yang berada di sekitar situ. Tidak terdeteksi juga. Terakhir misalnya ada pemeriksaan saksi yang menggunakan tes kebohongan. Ya ini ayah dari korban yang juga suami dari korban juga, Yosef, tidak juga memberikan hasil kemana arah dari pembunuhan itu. Saya ingin bertanya, apakah mungkin tanpa jejak, Prof? Ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena masyarakat juga membutuhkan keadilan ya. Tanpa jejak itu membuat seolah-olah akan raib begitu saja. Karena tidak mungkin ada kejahatan tanpa jejak. Ya, disebutnya sebagai perfect crime ya, kejahatan sempurna. Bukan tanpa jejak artinya tidak bisa diselidiki, tapi harus berlomba dengan kejahatan itu. Biasanya kejahatan itu selangkah lebih maju dari polisi gitu. Nah, sekarang kita harus mengejarnya dan untuk itu dilihat motif utama dari perbuatan kejahatan itu termasuk pembunuhan adalah karena ekonomi yang berkaitan dengan keuangan, uang, kemudian kekuasaan dan hubungan sosial. Nah, biasanya hubungan sosial itu dilekatkan pada kejahatan-kejahatan atau pembunuhan terjadi di dalam keluarga. Nah, jejak, ya kata jejak itu sendiri artinya kan yang menuju pada bukti. Saya rasa itu harus dikembalikan kepada profesionalitas polisi. Bagaimana uji TKP, olah TKP-nya? Bagaimana forensik bekerja? Ya kan, setelah mendudukan ini dalam motifnya apa? Tentu ini tidak bisa juga disimpulkan siapa yang melakukan, apa motifnya, karena polisi masih terus bekerja. Meskipun dari fakta-fakta kemudian yang ditampilkan tentu ada benang merah. Apakah terkait dengan internal keluarga atau ada hal lainnya. Tapi bahwa yang menjadi permasalahan utama menurut sang anak Yoris adalah pengambil alihan yayasan milik sang ayah oleh ibunya yang kemudian tewas, tentu itu juga menjadi pertanyaan. Karena sebelumnya yayasan yang berupa SMK dan SMP dimiliki atau dikuasai oleh bapaknya, lalu kemudian dialihkan kepada ibunya dengan alasan karena sang ayah Yosef tidak bisa mengelola dengan baik. Apakah terkait itu pula? Ataukah ada hal lain yang justru tidak terkait dengan keluarga? Tentu ini jangan sampai kita mendahului hasil penyelidikan polisi. Ada kasus pula yang sampai sekarang juga belum terungkap, diantaranya adalah kasus Akseina Ahad Dori yang tewas pada tahun 2015 lalu dan sampai sekarang tidak tahu. Awalnya dianggap kasus bunuh diri, namun dibuka kembali karena ada data-data yang mengarah pada kasus pembunuhan. Tapi sampai sekarang tidak jelas siapa pelakunya, siapa tersangkanya, apalagi dibawa ke persidangan. Ada kasus yang mudah, ada kasus yang sulit, tapi merupakan kewajiban bagi pihak kepolisian
untuk mengungkapnya agar keadilan bisa ditegakkan. Dan saudara, demikianlah momen ataupun peristiwa menarik di balik penggarapan program Aiman Kompas TV yang dapat saya bagikan kali ini eksklusif hanya di podcast Aiman. Sampai jumpa.